Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarya, kelas 8F dengan NPM 2017 4350 1437. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan program aplikasi skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Penawaran dan Penjualan Pompa pada Project Building Service Komersial di PT Wiguna Logam Primaraksa berbasis Java. Oke, sudah terlihat menu login. Di sini bisa kita masukkan username dan password. Tentunya di sini untuk program aplikasi ini memiliki 3 multi-akses. 3 akses, di mana yang pertama adalah admin, yang kedua adalah salesman, yang ketiga adalah manager. Untuk admin login hanya melakukan pendataan produk, pendataan pelanggan, pendataan permintaan, dan juga pendataan penjualan serta laporan. Untuk salesman di sini tugasnya membuat penawaran harga dan juga bisa memasukkan data permintaan pelanggan. Manajer hanya melihat menu pada menu laporan. Oke. Baik. Maka kita bisa langsung masukkan username di sini. Kita coba masukkan yang pertama akun admin. Bisa kita langsung masukkan admin, passwordnya. Jika sudah, kita bisa klik enter. Berhasil login. Oke. Nah, langsung masuk ke menu utama. Masuk menu utama. Ini adalah tampilan menu utama. Di sini ada 6 menu. Yang pertama pelanggan, permintaan, pompa atau produk, penawaran, penjualan, dan juga laporan. Nah, di sini tadi kita sudah masuk akun admin, di mana admin bertugas untuk melakukan pendataan. Adapun pendataannya yaitu pendataan pelanggan, pendataan permintaan, pendataan produk atau pompa, dan juga pendataan penjualan dan pendataan laporan atau pembuatan laporan. Yang kedua itu salesman, yaitu melakukan atau bertugas membuat penawaran harga pada menu penawaran dan juga boleh melakukan pendataan permintaan jika admin sedang tidak bisa melakukan data permintaan. Dan yang terakhir, manajer hanya bertugas untuk melihat laporan atau hanya memiliki akses untuk melihat data laporan pada menu laporan. Oke, kita coba admin terlebih dahulu karena ini username atau akses daripada admin. Kita coba ke bagian pelanggan dan juga ada data pelanggan yang sebelumnya sudah diinput ke dalam tabel atau data pelanggan. Oke, kita coba masukkan nama pelanggan. Kita coba masukkan nama pelanggan, misal namanya Azmi, nama perusahaannya PT Logam Raksa, misal dengan nomor telepon 081233111098, email azmi@gmail.com, alamat misal Cilengsi. Jika sudah, kita bisa langsung klik simpan. Maka data yang tadi sudah kita masukkan di sini di kolom-kolom data informasi pelanggan
akan masuk ke dalam tabel pelanggan. Nah, di sini pun ada tombol ubah ketika memang data yang kita masukkan atau data pelanggan yang tadi kita masukkan salah, kita bisa langsung klik untuk merubah. Misal ada yang salah dalam penulisan alamat, kita bisa langsung merubah alamatnya menjadi Cimanggis misal. Jika sudah kita klik ubah, maka data pelanggan berhasil diubah. Nah, sebelumnya Cilengsi menjadi Cimanggis. Nah, jika kita ingin menghapus data pelanggan, misal kita ingin menghapus Pak Azmi ini, kita hapus dari data pelanggan, maka kita bisa klik tombol hapus di sini, maka data Pak Azmi di dalam data pelanggan atau tabel pelanggan ini terhapus. Nah, di sini pun juga ada cari nama pelanggan jika dibutuhkan. Kita bisa langsung masukkan nama pelanggan di sini, Lutfi misal. Sudah kita klik tombol cari, maka data Pak Lutfi, data pelanggan dengan bernama Lutfi akan muncul. Jika sudah, kita bisa juga di sini ada menu reset. Menu reset adalah maksudnya klik reset, tombol reset, di mana tombol reset ini berfungsi untuk mereset data pelanggan yang ada. Nah, bisa reset. Oke, data pelanggan sudah. Setelah memasukkan data pelanggan, admin juga memasukkan data pompa atau produk itu sendiri yang nantinya akan produk ini akan dibuat di penawaran harga oleh salesman sebagai produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Di sini ada masukkan data produk atau pompa, dan di sini ada tabel produknya atau pompanya. Nah, kita bisa langsung masukkan saja, misal nama pompanya Jetpump, aplikasinya sebagai pompa sumur dalam. Misal kita punya stok pompanya ada 5, harganya 3 juta, 123. Keterangannya misal kita mereknya yaitu Shimizu. Jika sudah, maka kita klik tombol simpan, berhasil menyimpan data, maka data pompa Jetpump yang tadi sudah kita isi masuk ke dalam tabel data produk atau pompa. Jika memang kita mengalami kesalahan dalam penulisan atau pendataan, misal kita salah dalam keterangan ini, kita bisa ubah, misalkan sebelumnya Shimizu menjadi Wasser, sebelumnya Shimizu kita ubah ke Wasser. Sudah kita klik ubah, data berhasil diupdate, maka datanya yang sebelumnya Shimizu menjadi Wasser. Dan kita juga bisa menghapus data pompa jika dibutuhkan. Kita bisa langsung klik tombol hapus. Berhasil, maka data pompa yang ada di sini yang kita pilih yaitu Jetpump akan terhapus. Di sini juga ada bagian kolom cari kode pompa. Bisa kita ingin mencari kode pompa dengan kode K004, kita klik cari, maka data dengan nomor atau kode pompa K004 akan muncul. Jika sudah, di sini juga ada tombol reset untuk mereset tabel atau data produk. Sudah. Oke. Nah, lalu masuk ke data permintaan setelah data pompa dan pelanggan sudah di-input oleh admin. Lalu kita bisa buat data permintaan dari pelanggan. Nah, di sini ada masukkan data permintaan. Dan di sini juga ada tabel data permintaan. Nah,
Di bagian masukkan data permintaan, di sini juga kita bisa melihat tabel daripada pelanggan jika kita ingin memasukkan nama pelanggan yang meminta penawaran harga kepada kita dan admin. Di sini kita bisa langsung pilih nama pelanggannya sesuai dengan yang ada di data pelanggan, ataupun kita bisa mencari. Misal kita akan mencari, di sini ada kolom cari, kita akan mencari misalkan dengan nama Pak Lutfi, nama Lutfi, kita bisa langsung klik cari, maka data Pak Lutfi akan muncul di data pelanggan. Bisa kita langsung klik, maka otomatis pun juga nama pelanggan yang ada di kolom masukkan ini, nama perusahaannya serta informasi yang lainnya akan muncul di sini. Dan juga tanggal permintaannya sesuai dengan tanggal sekarang. Kita tanggal 22, dan di sini juga kita bisa mengatur jadwal penyelesaian daripada pembuatan penawaran harga dari tanggal permintaan. Misal Pak Lutfi meminta 2 hari ke depan, yaitu tanggal 24, berarti sudah selesai, maka kita bisa atur di sini tanggal 24 penawaran atau permintaan ini sudah harus segera diselesaikan. Nah, di sini juga kita bisa pilih pada menu, pada pilihan data permintaan ini yaitu inlist atau hold atau done sebagai data bahwasannya data permintaan ini masuk ke dalam pembuatan penawaran harga. Dan di sini juga ada pilihan item atau nama produk itu sendiri sesuai dengan, kita bisa isi langsung sesuai dengan data kebutuhan daripada pelanggan, data permintaan daripada pelanggan. Misal pelanggan meminta pompa Atmos atau pompa MHI ataupun Evo, kita bisa pilih salah satu sesuai dengan data pelanggan atau permintaan pelanggan. Kita bisa pilih Atmos, aplikasi misalnya filter pump jumlahnya 5, maka kita bisa langsung mengklik tombol tambah ini ke dalam tabel permintaan sementara. Jika sudah masuk ke dalam tabel permintaan sementara, maka kita bisa kembali ke pilihan item ataupun aplikasi dan jumlah jika Pak Lutfi ini atau pelanggan ini meminta produk atau pompa lebih dari satu. Misal kita pilih lagi yang kedua MHI 202 untuk aplikasi transport, jumlahnya sama 5, kita bisa klik tambah lagi, maka datanya sudah ada 2 di sini sesuai dengan data permintaan pelanggan itu sendiri. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung klik simpan, maka berhasil menyimpan permintaan dan datanya sudah masuk ke dalam tabel permintaan. Nah, jika kita mengalami kesalahan dalam penginputan, misal kita ada kesalahan pada bagian jumlah ataupun aplikasi ataupun item, kita bisa rubah. Misalkan kita ada kesalahan di jumlah yang seharusnya Pak Lutfi meminta 4, kita bisa tulis 4, maka kita bisa langsung mengklik tombol ubah untuk merubahnya. Kita lihat di sini datanya 5 dan di sini dirubah menjadi 4, maka kita bisa klik ubah. Data berhasil diupdate, maka data permintaan pompa MHI ini sudah dirubah menjadi 4. Nah, misalnya kita ingin menghapus data permintaan daripada permintaan pelanggan, contoh misalnya kita ingin menghapus data permintaan dari Pak Lutfi, kita bisa klik sesuai dengan tabel ini, kita bisa klik, lalu kita bisa hapus, maka data Pak Lutfi dengan nomor permintaan I006 akan terhapus. Nah, akan terhapus, berhasil terhapus. Nah, di sini juga ada kolom pencarian nomor permintaan jika dibutuhkan. Kita bisa cari, misalnya kita ingin mencari nomor permintaan dengan nomor I005, kita bisa langsung klik cari, maka data
permintaan dengan nomor permintaan I-005 muncul. Nah, di sini juga ada cari status, yaitu cari status permintaan. Bisa kita pilih, misal kita ingin mencari status permintaannya yang berstatus hold, kita bisa klik cari. Nah, hanya akan muncul data permintaan di sini yang berstatusnya hold, ataupun juga misalkan kita bisa pilih in list, maka kita bisa klik lagi cari dan akan muncul data permintaan yang statusnya hanya in list. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita bisa meresetnya. Kita klik tombol reset, maka datanya semua akan terreset. Oke. Nah, setelah data pelanggan sudah diinput, data produk atau pompa sudah diinput, dan data permintaan sudah diinput, saatnya salesman melakukan tugasnya, yaitu melakukan pembuatan penawaran harga pada menu penawaran. Nah, di sini karena ini adalah akses ataupun usernya admin, maka admin di sini tidak memiliki akses untuk membuka menu penawaran. Di sini sudah terlihat ada message atau pesan, maaf Anda tidak memiliki akses, karena emang admin hanya bertugas melakukan pendataan di sini ya. Kita klik OK, maka kita harus logout terlebih dahulu. Kita logout terlebih dahulu untuk memasukkan Anda berisi logout untuk memasukkan user salesman di sini untuk melakukan pembuatan penawaran harga. Oke, kita bisa langsung masukkan saja di sini salesman, username-nya sales, password disesuaikan. Jika sudah, maka kita bisa enter dan berhasil login. Oke. Nah, ini tampilannya. Kita bisa langsung melakukan pembuatan penawaran harga dengan mengklik menu penawaran. Nah, ini sudah terlihat. Di sini ada masukkan data penawaran dan juga data penawaran. Bisa kita langsung buat. Misal di sini sales yang melakukan pembuatan penawaran harga bernama Sunaria. Kontaknya atau nomor telepon 081233110465 misal. Jika sudah dimasukkan nama salesman-nya ataupun kontaknya, bisa kita cari di sini. Bisa ada menu pencarian status, di mana status data permintaan dari pelanggan yang belum dibuatkan penawaran harganya oleh sales. Di sini ada pencarian nomor permintaan jika dibutuhkan, ataupun bisa mencari dengan status. Kita bisa pilih dulu misalnya dengan nomor permintaan I-002 misal. Kita bisa pilih cari atau pilih. Jika sudah, kita bisa klik, maka akan muncul data yang nomor permintaannya, data permintaan dengan nomor permintaan I-002. Ataupun kita bisa memilih status yang ingin kita cari, yaitu yang dibuka oleh admin dengan status in list. Maka kita bisa langsung cari. Kita klik tombol cari, maka akan muncul data-data permintaan yang berstatusnya in list, yang harus dikerjakan oleh atau dibuatkan penawaran oleh salesman. Sudah, maka kita bisa klik di sini nomor ataupun data permintaannya. Jika sudah, maka diperhatikan kembali nomor permintaannya dan juga nomor permintaan di tabel dan juga nomor permintaan di kolom pencarian ataupun pilih ini. Jika sudah, kita bisa klik pilih. Kita pilih. Nah, maka akan men-short data permintaan dari pelanggan yang datanya
ada pada nomor permintaan I004. Jika sudah, kita klik, maka kita bisa langsung jadikan data permintaan sebagai data penawaran. Kita klik simpan, maka berhasil buat penawaran, akan masuk ke dalam tabel pembuatan penawaran harga ini. Tabel pembuatan penawaran harga ini berfungsi untuk mengkonfirmasi data permintaan pelanggan yang ingin dijadikan penawaran harga. Ini tabel bersifat sementara. Jika sudah dipastikan, maka kita bisa langsung klik simpan. Jadikan penawaran, kita klik simpan. Ini dengan nomor penawaran Q003. Di sini belum terlihat, belum ada nomor penawaran dengan Q003. Kita bisa langsung klik simpan. Nah, di sini pun juga ada pesan yang menyatakan bahwasannya barang yang diminta itu mengalami stok dan inden. Di sini kita bisa lihat jumlah barang Atmos Giga, yaitu item yang diminta oleh Valve ini Atmos Giga 32 sekian. Stoknya kurang dari 85, artinya data stok yang ada di produk tidak mencukupi ataupun inden. Kita bisa klik OK. Ini juga inden, Nah, kita bisa lihat di sini berhasil input data, maka data permintaan dari pelanggan yang tadi yaitu Q003 sudah masuk ke tabel atau data penawaran. Ini sudah terbuat, berarti penawarannya bisa kita lihat di sini Q003, dan bisa kita lakukan cetak penawaran harga sesuai dengan nomor penawaran atau data penawaran yang ingin kita cetak. Misal kita ingin mencetak dengan nomor penawaran Q003, maka kita bisa langsung klik cetak. Namun sebelum itu kita pastikan data di kolom nomor penawaran ini sudah sesuai dengan data yang kita pilih di tabel atau data penawaran. Jika sudah sesuai, ini Q003 dan ini Q003, maka kita bisa klik cetak di sini. Kita klik cetak, maka penawaran harga sudah tercetak. Di sini kita bisa lihat penawaran harga, nomor penawarannya, tanggalnya, salesnya siapa, kontaknya berapa, nomor permintaannya berapa, nama pelanggannya siapa, nama perusahaannya apa. Di sini juga kita bisa lihat ada kolom nama atau item produk itu sendiri, aplikasi, jumlah, harga, dan juga total. Dan di sini juga kita bisa lihat ada Jakarta, ada tanggal pembuatan penawaran harga, dan juga nama sales itu sendiri. Sini juga ada total. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini sepertinya karena jumlahnya terlalu banyak, maka di sini total penawaran harganya, total harga dari itemnya tidak terlihat, dan juga total penawarannya tidak terlihat. Kita bisa pilih datanya yang lain, bisa kita pilih dengan nomor Q002. Kita pastikan kembali Q002, yaitu permintaan dari Pak Virgian, nama pelanggan Pak Virgian, salesnya Pak Senaria. Jika sudah, kita bisa klik cetak, maka di sini cetak kembali penawaran harga yang kita pilih tadi barusan dengan nomor penawaran Q002, tanggalnya yaitu tanggal 22,
salesnya, nomor ataupun kontak salesnya. Di sini juga ada nomor permintaan, nama pelanggan, dan juga nama perusahaan, serta tabel penawaran harga sesuai dengan produk-produk yang diminta oleh pelanggan. Di sini terlihat ada 3 dengan berbagai macam aplikasi dan juga jumlahnya. Ini kita bisa lihat harga per itemnya yaitu 15 juta, total 75 juta karena jumlah permintaan daripada produknya 5, maka 15 juta dikali 5 jadi 75 juta. Dan di sini juga kita bisa lihat total penawaran harga yaitu 215 juta karena ada 3 permintaan. Di sini ada 3 produk yang diminta dengan jumlah masing-masing, yaitu masing-masing totalnya 75, 80 dan juga 60 juta, maka totalnya 215 juta. Dan di sini juga ada keterangan penawaran harga ini dibuat di mana, tanggal berapa, hari apa, dan juga kita bisa lihat di sini ada nama sales, di mana ini nanti untuk tanda tangan serta cap guna ini diberikan kepada pelanggan. Kita bisa langsung close, tutup, sudah. Nah, cetak sudah selesai. Di sini kita juga bisa melihat kolom pencarian. Misalkan kita membutuhkan pencarian penawaran harga misalnya kita ingin mencari dengan nomor penawaran key 001 saja. Kita bisa klik cari, maka akan muncul data penawaran sesuai dengan nomor penawaran key 001 saja di sini. Jika sudah, maka kita bisa klik reset, maka datanya kembali, data penawarannya kembali seperti biasa. Di sini data-data semua daripada data penawaran harga. Nah, misalnya kita ingin menghapus data penawaran harga, mungkin ada kesalahan dalam pembuatan, kita bisa klik hapus, maka berhasil hapus penawaran. Di sini terlihat yang kita hapus yaitu data penawaran dengan nomor penawaran key 003. Di sini masih terlihat. Nah, tadi kita lihat. Nah, terhapus data penawaran dengan nomor key 003. Oke. Nah, di sini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jika misal kita sudah membuat penawaran harga yaitu key 002 dari nomor permintaan I003 ataupun nomor penawaran key 001 dengan nomor permintaan I001. Di sini bisa kita pilih, misalnya I001 sini, di sini sudah dijadikan penawaran harga, maka seharusnya status permintaan yang ada di tabel permintaan ini bisa kita ubah, bisa kita pilih, kembali, kita pastikan. Nah, ini kita bisa lihat di sini statusnya sudah done, artinya sudah selesai. Kita bisa ubah statusnya juga jika kita perlu. Misal di sini belum selesai, kita bisa pilih enlist kembali misalnya, maka kita bisa ubah status, klik ubah status ini, maka data permintaan dengan nomor I001 yang sebelumnya statusnya selesai atau done, kita ubah menjadi enlist dan kita klik ubah status, maka data status tersebut menjadi berstatus enlist I001. Ya, oke. Nah, ini juga ada tombol reset jika dibutuhkan. Misal kita memilih data permintaan, kita pilih, atau kita misalnya mencari status yang statusnya done,
kita pilih cari, kita bisa klik reset ini untuk mengembalikan data semula daripada data permintaan. Klik reset, nah muncul semua data permintaan. Oke, sudah selesai. Setelah penawaran, maka kita bisa lanjut ke menu penjualan jika memang ada penjualan atau ada surat pemesanan harga dari pelanggan, maka kita bisa langsung pilih menu penjualan di sini. Kita bisa klik. Nah, karena ini menggunakan akun salesman, di mana salesman hanya boleh menggunakan menu penawaran, maka di menu penjualan salesman tidak memiliki akses di sini untuk melakukan pendataan penjualan. Maka kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK di sini. Kita coba logout kembali. Kita logout kembali dan memasukkan data admin. Masuk data admin kembali. Admin. Klik enter saja, berhasil login. Baru kita melakukan pendataan penjualan. Sudah. Nah, ini adalah menu masukkan data penjualan, dan ini tabel data penawaran, dan ini tabel data penjualannya. Nah, kita bisa menghapus terlebih dahulu. Di sini ada tabel penawaran, di mana ketika misal pelanggan mengirimkan surat pemesanan, tentunya surat pemesanan itu memiliki nomor penawaran dari salesman. Misal di sini nomor penawarannya dengan Q002. Q002 bisa kita lihat di sini, Q002 kita bisa langsung pilih. Ini adalah data penawaran dari salesman yang dikirimkan kepada pelanggan dan diproses lebih lanjut sehingga pelanggan mengirimkan surat penawaran surat pemesanan barang. Maka kita bisa langsung pilih di sini untuk dijadikan penjualan. Bisa langsung kita tarik data penjualan, data penawaran ini dalam atau dijadikan sebagai data penjualan. Di sini kita bisa pilih sistem pembayarannya menggunakan apa, reguler, uang mukanya misalnya 50, sebelum kirim 20, sudah kirim 20, sudah tes 10%, keterangan misal terkonfirmasi. Misalnya kita klik terkonfirmasi, kita bisa klik simpan. Kita lihat di sini. Di sini nomor per penawarannya dengan nomor Q002. Di sini terlihat belum ada nomor penawaran dengan nomor Q002. Maka kita bisa klik simpan. Nah, di sini juga ada message atau pesan kembali yang diingatkan oleh sistem bahwasannya stok pompa yang diminta oleh pelanggan tidak memiliki stok, yaitu berarti dan kita bisa klik OK. Berhasil input data, maka data penawaran dengan nomor Q002 akan masuk ke dalam tabel penjualan ini. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini sudah masuk data penjualannya. Penjualan sudah masuk, berarti sudah selesai dan kita bisa, misal kita ingin menghapus data penjualan karena mungkin bisa jadi salah, bukan data nomor penawaran Q002 yang dijadikan penjualan, bisa kita pilih di sini Q002 kita bisa pilih. Maka di sini kita pilih hapus jika memang ada salah penginputan atau salah nomor penawaran harga. Bisa kita klik hapus, berhasil. Nah, maka data
penjualan sudah terhapus. Dan di sini juga kita bisa lihat ada kolom nomor penawaran untuk mencari dan memilih. Tadi sudah kita pilih, dan di sini juga kita bisa mengklik riset jika memang ingin meriset daripada tabel penawaran harga untuk mengembalikan data penawaran harga ke semula. Kita klik riset, maka datanya akan kembali ke semula. Oke, jika data penjualan sudah selesai, maka masuk ke menu laporan. Di sini menu laporan juga bagian menu di mana admin bisa mengakses untuk melihat atau mencetak jenis-jenis laporan yang ada di menu laporan ini. Di sini bisa terlihat ada 5 laporan, ada 5 jenis laporan yang kita bisa lihat, yaitu ada laporan pelanggan dengan jumlah pelanggan, ada juga laporan permintaan, jumlah permintaan, ada laporan pompa, jumlah pompa, ada laporan penawaran, jumlah penawaran, serta laporan penjualan, jumlah penjualan, dan total penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat langsung atau bisa kita cetak laporannya. Kita cetak laporan pelanggan. Nah, laporan masih dicetak. Nah, ini adalah laporan jumlah pelanggan atau total pelanggan yang sudah didata oleh admin ke dalam aplikasi, yaitu ada 5 pelanggan. Maka di sini pelanggan ada 5. Dan di bagian bawah juga bisa kita lihat, ini ada kota di mana ini laporan dibuat dan tanggal laporan ini dibuat, dan di sini juga ada kolom tanda tangan manajer. Ya, oke, kita bisa lihat lagi cetak laporan jumlah permintaan. Ini kita bisa lihat jumlah permintaan. Di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini juga kita bisa lihat jumlah permintaan ada 10. Di sini juga sama, ada kota, ada tanggal ini dibuat, serta form untuk tanda tangan manajer. Juga di sini ada cetak laporan pompa. Ini ada jumlah pompa yang kita punya, jumlah jenis pompa yang kita punya, yaitu ada 4, ada 3, ada 2, hanya perbedaan di sini. Ada DMHI serta Evo, total pompanya ada 4. Ini juga sama, ada kota, tanggal, dan juga form tanda tangan. Oke, nah ini ada cetak laporan jumlah penawaran juga. Ini laporan penawaran yang sudah keluar atau yang sudah dibuat oleh salesman. Di sini juga ada cetak laporan penjualan. Kita bisa lihat di sini laporan penjualan ada 2 di sini. Ada 2 penjualan. Ini ada 2 penjualan. Maka di sini jumlah penjualannya ada 2, dan total penjualannya itu ada juga 315 juta, karena 240 ditambah 75, yaitu sekitar 315 juta. Ini juga ada form tanda tangan serta kota dan juga tanggal dibuatnya laporan ini. Di sini juga kita bisa lihat ada tampilan total penjualan daripada penjualan produk atau pompa, seperti itu. Oke, mungkin dari admin dan juga salesman sudah cukup. Lalu manajer login, kita bisa log out. Yes, muncul kembali. Udah berhasil log out. Kita masukkan manajer berarti ya. Nah, udah masuk, kita bisa langsung klik laporan. Laporan seperti laporan
menu laporan admin juga sama. Jadi tugas manajer hanya melihat data laporan yang sudah dibuat oleh admin, hanya melihat. Oke, artinya cukup. Sama fungsinya, ini mencetak juga, melihat juga sama, permintaan segala macamnya, cetak laporan penjualan, sama semuanya. Oke, mungkin kiranya hanya itu yang dapat didemonstrasikan dari aplikasi pembuatan penawaran harga dan penjualan. Kiranya cukup. Sekian, terima kasih.